Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Apriliani dengan NIM 3723040 dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah kelas B tahun 2023. Saya merupakan salah satu mahasiswi di Universitas Islam Negeri Syekh Muhammad Jamil Jambe Bukit Tinggi. Di Nagari Kapau, Kecamatan Tilatang Kamang, sangat banyak orang-orang berkebun buah naga. Nah, di video kali ini, saya akan menunjukkan salah satu perkebunan buah naga yang ada di daerah Nagari Kapau, Kecamatan Tilatang Kamang. Sembari teman-teman melihat video ini, saya akan menjelaskan core isu mengenai perkebunan buah naga yang ada di daerah Kapau. Langsung saja kita masuk ke sejarah perkebunan buah naga terlebih dahulu. Tanaman buah naga atau Hylocereus atau dalam bahasa Inggris dinamakan dragon fruit adalah tanaman jenis kaktus dari genus Hylocereus dan Selenicereus. Tanaman ini berasal dari beberapa negara seperti Costa Rica, El Salvador, Meksiko Selatan, dan Pasifik. Namun, dalam perkembangannya, buah naga lebih dikenal sebagai tanaman dari Asia karena sudah dikembangkan secara besar-besaran di beberapa negara, seperti Taiwan, Vietnam, Filipina, dan Malaysia. Tanaman buah naga merupakan salah satu tanaman kaktus yang memiliki buah dan bunga. Buah naga telah lama dikenal oleh rakyat Tionghoa kuno sebagai salah satu buah pembawa berkah. Departemen Pertanian menyatakan bahwa buah naga termasuk kelompok tanaman kaktus dan memiliki beberapa jenis, yaitu yang berwarna menyala, merah gelap, dan kuning, tergantung dari jenisnya. Sedangkan ketebalan buahnya berkisar antara 1 hingga 2 cm. Berat buah berkisar antara 80 hingga 800 gram. Daging buah bertekstur lunak dan rasanya manis. Buah ini berserat sangat halus dan di dalam daging buah bertebaran biji berwarna hitam yang berukuran sangat kecil. Genus ini terdiri dari sekitar 16 spesies. 3 di antaranya memiliki buah yang komersial, yaitu Hylocereus undatus atau berdaging putih, Hylocereus polyrhizus daging merah, dan Hylocereus costarricensis atau daging super merah. Tanaman buah naga pertama kali masuk ke negara Indonesia pada tahun 1977. Tanaman ini kemudian ditanam dan dikembangkan secara komersial pada tahun 2000. Di Sumatera Barat sendiri, tanaman buah naga telah dibudidayakan secara intensif sejak 4 tahun terakhir. Kabupaten yang menjadi sentra penanaman adalah Padang Pariaman, Pasaman, dan Kabupaten Solok. Jenis buah naga yang banyak dibudidayakan adalah buah naga daging merah atau yang bernama lain Hylocereus polycirrus, karena harga jualnya yang cukup tinggi. Buah naga juga kaya akan manfaat untuk kesehatan manusia, seperti mencegah kanker usus, mencegah peningkatan kolesterol dalam darah, dan menurunkan kadar lemak dalam tubuh, serta memiliki kandungan nutrisi di antaranya kadar gula air, karbohidrat, asam, protein, serat, kalsium, dan vitamin C sehingga potensi agribisnya cukup menjanjikan. Pola sebaran budidaya tanaman buah naga di Nagari Kapau, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam diperoleh hasil yaitu, menurut luas lahan, 40% petani menanam buah naga, 35% luas lahan yang digarap petani relatif sempit, yaitu di bawah 100 meter persegi. Petani yang memiliki lahan yang tidak begitu luas cenderung kurang maksimal untuk mengusahakan kualitas dan kuantitas panen yang lebih baik. Selain itu, petani buah naga yang memiliki luas lahan cukup besar sangat berhati-hati dalam usaha tani ini. Lahan yang lebih luas, maka biaya sarana produksi lebih banyak dan panen juga harus lebih maksimal. Dalam berkebun buah naga, tentu tidak tertutup kemungkinan bagi para petani untuk mengalami beberapa masalah. Tetapi teman-teman tidak perlu khawatir, karena setiap permasalahan yang dihadapi dalam berkebun buah naga tentu memiliki solusi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
Berikut beberapa permasalahan yang sering dihadapi oleh para petani buah naga yang ada di Nagari Kapau, Kecamatan Tulatang Kamang. Permasalahan yang pertama yaitu hama dan penyakit tanaman yang mengganggu pertumbuhan dan kualitas buah naga. Solusi yang dapat dilakukan ialah menerapkan praktik budidaya yang baik seperti pemangkasan yang tepat, pemilihan varietas yang tahan penyakit, serta pemantauan yang rutin dan penggunaan pestisida organik. Permasalahan kedua yaitu pencurian atau kerusakan tanaman oleh hewan liar. Solusinya, pasang pagar atau sistem penghalang yang efektif dan pertimbangkan pemantauan keamanan area perkebunan. Permasalahan yang ketiga, perubahan iklim yang dapat mempengaruhi kualitas dan pola pertumbuhan buah naga. Solusi yang dapat dilakukan yaitu mengembangkan teknik irigasi yang efisien serta mempelajari pola iklim lokal untuk menyesuaikan waktu tanam. Permasalahan yang keempat, masalah manajemen pupuk dan nutrisi tanaman. Solusinya, gunakan analisis tanah untuk menentukan kebutuhan nutrisi tanaman dan terapkan jadwal pemupukan yang sesuai. Permasalahan yang kelima, tantangan dalam pemantauan dan pengendalian serangan hama. Solusinya, gunakan teknologi seperti sensor dan jaringan pemantauan untuk mendeteksi serangan hama lebih cepat dan terapkan tindakan pengendalian yang tepat. Permasalahan keenam, keterbatasan lahan untuk perluasan perkebunan. Solusinya, pertimbangkan teknik pertanian vertikal, penanaman pot, atau pengoptimalan penggunaan lahan yang tersedia dengan metode penanaman yang lebih padat. Permasalahan yang ketujuh, persaingan dengan produk buah naga impor. Solusinya yang dapat dilakukan adalah tingkatkan kualitas buah naga dan promosikan keunikan dan kelebihan buah naga lokal untuk bersaing dengan produk impor. Permasalahan yang kedelapan, masalah dalam distribusi dan pemasaran buah naga. Solusinya yaitu jalin kerjasama dengan pedagang lokal, toko online, atau pasar lokal untuk memperluas jangkauan dan distribusi produk. Permasalahan yang kesembilan, fluktuasi harga pasar yang mempengaruhi profitabilitas. Solusi yang dapat kita lakukan yaitu pertimbangkan diversifikasi produk atau pasokan kontrak dengan pembeli tetap untuk mengurangi dampak fluktuasi harga. Permasalahan yang ke-10, pemenuhan standar kualitas dan keamanan pangan. Solusi yang dapat kita lakukan, pastikan mematuhi semua regulasi dan standar keamanan pangan yang berlaku, dan lakukanlah pengujian kualitas secara berkala. Maka, dari beberapa permasalahan dan solusi tersebut, dapat kita simpulkan, yang pertama, praktik budidaya yang baik adalah kunci keberhasilan dengan pemangkasan pemilihan varietas, pemantauan, dan penggunaan pestisida organik. Yang kedua, perlindungan perkebunan seperti pagar dan pemantauan keamanan sangat penting untuk melindungi tanaman dari gangguan. Yang ketiga, manajemen air melalui teknik irigasi yang efisien dan penyesuaian waktu tanam dengan pola iklim lokal dapat meningkatkan hasil. Yang keempat, analisis tanah dan pemupukan sesuai membantu tanaman tumbuh dengan baik. Yang kelima, penggunaan teknologi pemantauan seperti sensor membantu mendeteksi serangan hama lebih cepat. Yang keenam, teknik pertanian vertikal dan penanaman pot akan meningkatkan pemanfaatan lahan. Yang ketujuh, meningkatkan kualitas buah naga dan mempromosikan keunikan produk lokal sangat penting untuk persaingan. Yang kedelapan, kerjasama dengan pedagang lokal dan toko online membantu memperluas jangkauan produk. Yang kesembilan, diversifikasi produk dan pasokan kontrak dapat mengurangi dampak fluktuasi harga. Dan yang ke-10, kepatuhan terhadap regulasi dan pengujian kualitas adalah langkah penting dalam menjaga keamanan pangan dan kepercayaan konsumen. Mungkin sekian video dari saya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau menonton sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.